Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Konfaida Parawansa dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan mereview isi dari makalah ini. Materi yang pertama yaitu mengenai tentang sejarah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Pada tahun 2016, tanggal 22 Desember, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah ditetapkan Ketua MA Hatta Ali. Tentang regulasi tersebut berlaku sejak ditetapkannya MA dengan mengeluarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 setelah pertimbangan signifikannya berkembang dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Faktanya tidak sedikit terjadi sengketa di antara pelaku ekonomi syariah. MA menyadari bahwa masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan ringan. Bagaimana dalam pasal 1 angka 1 Permen Nomor 14 Tahun 2016 bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orangan, kelompok orang, badan usaha, dan yang berbadan hukum atau tidak dengan rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial dalam prinsip syariah. Materi yang kedua yaitu mengenai tentang perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum Islam memiliki akar yang sangat kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia yang berdampingan dengan hukum adat. Bahkan keduanya saling mempengaruhi. Selanjutnya, adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat teratasi sekalipun secara maksimal. Ekonomi syariah ialah juga bisa disebut sebagai kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga mikro keuangan syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah maupun surat berjangka menengah syariah. Di sini juga ada dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dari hukum Islam di bidang perikatan atau transaksi telah lama memudar dari perangkat hukum yang akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah penjajahannya. Di Hindia Belanda, akibatnya lembaga perbankan termasuk perbankan syariah maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya sangat terbiasa menerapkan ketentuan buku ketiga KUHP Perdata. Demikianlah review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.